Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Salsabila, NIM 18042138 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran dan belanja TIK di mata kuliah Governansi Digital. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anggaran. Anggaran yaitu rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang. Nah, suatu penyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode di masa yang akan datang, serta data pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di saat ini dan di masa lalu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan pengajian informasi. Oke, selanjutnya, penyelenggaraan sistem elektronik harus menerapkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel. Nah, tata kelola tersebut paling sedikit memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, tersedianya prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang didokumentasikan atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Nah, yang kedua, adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan. Yang ketiga, adanya kelembagaan dan kelengkapan personal pendukung bagi personalisasian sistem elektronik sebagian mestinya. Yang keempat, adanya penerapan manajemen kinerja pada sistem elektronik yang diselenggarakannya untuk memastikan sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Yang terakhir, adanya rencana menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelola. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke anggaran dan belanja TIK yang bertujuan untuk pedoman penyusun anggaran dan belanja TIK dan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja TIK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup anggaran dan belanja TIK. Yang pertama, itu identifikasi dokumen perencanaan anggaran dan belanja TIK yang tertuang pada rencana kerja tahunan, RKPD, dan RKA bagi penerapan SPBE. Yang kedua, identifikasi konten perencanaan anggaran dan belanja TIK bagi SPBE meliputi komponen-komponen anggaran belanja TIK, mekanisme penerapan harga perolehan sendiri atau HPS yang mengacu pada satuan biaya masukan atau SBM terbaru dalam Kementerian Keuangan. Yang ketiga, identifikasi keberadaan dana alokasi khusus atau DKA dari instansi pusat bagi pemerintah daerah, terutama bagi inisiatif penyelenggaraan SPBE. Nah, yang keempat, itu identifikasi proses komunikasi dan koordinasi anggaran belanja TIK antara unit pengusul dan unit pengelola TIK. Nah, selanjutnya kita akan melihat permasalahan anggaran dan belanja TIK. Yang pertama, itu tidak memiliki perencanaan anggaran dan belanja TIK bagi penyelenggaraan pengembangan SPBE di instansi pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, terjadinya pemborosan atau minimnya anggaran dan belanja TIK. Yang ketiga, lemahnya koordinasi tim anggaran dan belanja TIK. Oke, lanjut, ada beberapa dampak dari anggaran dan belanja TIK. Yang pertama, anggaran dan belanja TIK kurang menjadi prioritas. Yang kedua, terjadinya redundansi belanja TIK. Yang ketiga, terhambatnya penyelenggaraan SPBE. Yang keempat, kurang efektif dan efisiensinya proses penyelenggaraan dan belanja TIK di instansi pusat atau pemerintah daerah. Dan terakhir, penganggaran dan belanja TIK masih parsial. Oke, yang terakhir ada acuan kebijakan anggaran dan belanja TIK. Yang pertama, Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Yang kedua, Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 PMK 02 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019. Nah, yang keempat, Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah. Yang kelima, Peraturan Kominfo nomor 41 Permenkominfo 11 2007 tanggal 19 November 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Yang terakhir, Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Induk Organisasi Pemerintah Vertikal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.